Shalom, selamat siang anak-anak SMK dan SMA kelas 11. Kita bertemu lagi pada siang ini. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh bertemu dengan para murid-murid kami Tuhan kelas 11, dan saat ini Tuhan kami akan memulai pembelajaran kami. Kami memohon hikmat pertolongan dari Roh Kudus untuk kami mengerti dan memahami di dalam setiap pembelajaran kami, dan supaya kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Saat ini kami menyerahkan kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di dalam bab 2 dengan tema keluarga unsur utama pendidikan. Nah, yaitu bahwa keluarga adalah unsur utama dalam pendidikan. Nah, ketika Tuhan menjadi pedoman keluarga, berarti anggota keluarga harus melakukan peran dan tanggung jawabnya. Masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi peran anggota masing-masing gitu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita akan baca dan kita akan pahami di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, "Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun." Nah, di sini kita melihat bahwa keluarga Kristen, yaitu yang menjadi pedomannya adalah Tuhan. Di mana di sini firman Tuhan mengatakan bahwa haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, yaitu baik ada ketika engkau duduk di rumah, baik ketika engkau dalam perjalanan, baik engkau sedang dalam meja makan maupun dalam tempat tidur. Nah, kita melihat di sini anak-anak bahwa apa yang menjadi pendapat kalian melalui pesan dalam ayat firman Tuhan, gitu ya. Apa yang menjadi pesan bagi kalian? Nah, selanjutnya nanti bisa dibahas ya, menjadi pesan. Nah, pengertian pendidikan di sini. Tahukah kamu apa pengertian pendidikan? Apakah pendidikan mempunyai arti yang sama dengan sekolah? Nah, kita akan belajar selanjutnya. Nah, keluarga adalah pusat utama pendidikan. Nah, setujukah kamu dengan pernyataan bahwa keluarga adalah pusat pendidikan utama? Dan yang selanjutnya, kemukakan pendapatmu, yaitu di sini. Nah, selanjutnya ya, peranan keluarga atau orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga keluarga, yaitu orang tua, harus memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Nah, banyak orang tua yang tidak menyadari mereka hanya memberikan kebutuhan secara fisik, mereka sudah memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, tetapi tidak memenuhi pendidikannya secara baik. Bagaimana di dalam kehidupan modern saat ini? Nah, orang tua bangun pagi langsung bekerja, tidak bertemu dengan anaknya, pulang anaknya sudah tidur, orang tuanya baru pulang. Nah, ini di mana mereka tidak memberikan pendidikan yang baik. Mereka hanya mencukupi secara materi. Dan selanjutnya, bagaimana tugas daripada orang tua sebagai pendidik itu berakar dari panggilan suami istri untuk berpartisipasi ya dalam panggilan Tuhan, ya, dalam panggilan Tuhan, ya, dalam panggilan Tuhan, dalam tugas penciptaan. Bagaimana tugas penciptaan di situ ketika menciptakan Adam dan Hawa, yaitu dan bagaimana ia memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, yaitu untuk beranak cucu dan penuhi bumi. Nah, bagaimana di dalam pasal yang kedua selanjutnya, yaitu anak akan berpisah dengan orang tuanya dan akan bersatu dengan istrinya. Nah,
Di sini bagaimana keluarga yaitu berpartisipasi dalam tugas penciptaan. Dan selanjutnya, keluarga Kristen harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarganya, yakni pendidikan yang bercorak berdasarkan atau berorientasi kepada nilai-nilai Kristiani. Nah, kita melihat bagaimana hari-hari ini banyak orang yang keluarga Kristen atau mereka yang percaya, mereka yang mengaku bahwa dirinya Kristen, tetapi dalam keluarga mereka tidak mendapatkan nilai-nilai kekristenan. Nah, ini akan selanjutnya, ini akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan anak-anak mereka. Banyak hari-hari ini, yaitu mengapa anak sampai ditangkap polisi, mengapa anak sampai memakai narkoba? Karena mereka kehilangan, yaitu peran daripada orang tua mereka di rumah. Karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang berdasarkan orientasi kekristenan. Nah, selanjutnya, yaitu selain itu juga mengupayakan perubahan, pembaruan anggota keluarga secara pribadi maupun bersama oleh kuasa Roh Kudus. Nah, sehingga keluarga hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Jadi sebagai keluarga harus mengupayakan perubahan, pembaruan anggota keluarga secara pribadi maupun bersama. Tentunya bersama ini yaitu bersama dengan Roh Kudus, bersama, yaitu untuk keluarga, supaya keluarga itu hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana semestinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, kita telah belajar bagaimana keluarga adalah peran pendidikan yang sangat penting. Nah, oleh sebab itu, mari jangan tinggalkan keluarga kita. Mari kita menjadi anak-anak yang membawa perubahan di dalam keluarga kita, membawa pembaruan di dalam keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kalau keluarga kita belum yaitu menunjukkan perubahan secara orientasi kekristenan, yaitu kita membawa di dalamnya, dengan kita membawa, yaitu kita berdoa, kita memulai meminta pimpinan daripada Roh Kudus untuk perubahan, untuk pembaruan di dalam keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yaitu yang bertumbuh, keluarga yaitu yang mempunyai pendidikan yaitu secara rohani, secara sesuai dengan pendidikan nilai-nilai Kristiani. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami telah belajar bagaimana pentingnya pendidikan bagi keluarga. Kiranya senantiasa Tuhan keluarga kami boleh mengajarkan kami tentang asas-asas kekristenan di dalam keluarga, dan kami mau ikut andil di dalam membangun keluarga kami di tengah-tengah anggota keluarga kami. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, kami memohon pimpinan, hikmat dan Roh Kudus untuk membimbing di dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk kami mewujudkan yaitu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang berdasarkan sesuai dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.